Halo dan salam sejahtera, jumpa kembali dengan saya Nerly Adria. Topik di video berikut, penanganan nyeri. Coba kita perhatikan gambar ini. Seseorang memegang bagian tubuhnya, kemudian emosional atau ekspresi wajahnya menunjukkan perasaan yang tidak menyenangkan. Baik, pengertian dari nyeri. Nyeri menurut IESP, International Association for the Study of Pain, adalah suatu pengalaman sensori dan emosional yang tidak menyenangkan yang berkaitan dengan kerusakan jaringan yang nyata atau berpotensi untuk menimbulkan kerusakan jaringan. Nih, seperti ini ya, sensori, kemudian dia ngerasakan nyeri, ekspresi wajahnya tidak menyenangkan, dia akan memegang bagian tubuh yang merasa nyeri. Biasanya nyeri ini berkaitan dengan kerusakan atau potensinya adanya kerusakan jaringan. Oke, kita masuk klasifikasi nyeri. Klasifikasi nyeri itu terdiri dari nyeri nociceptif, nyeri neurogenik, nyeri psikogenik. Nyeri nociceptif adalah nyeri yang disebabkan oleh kerusakan jaringan, kemudian nyeri yang bisa terjadi juga karena proses suatu penyakit ataupun fungsi abnormal dari otot atau organ dalam tubuh. Nah, contohnya itu adalah nyeri yang tertusuk paku, nyeri karena benturan, ya. Kemudian selanjutnya adalah nyeri neurogenik. Nyeri neurogenik adalah nyeri akibat kerusakan saraf atau disfungsi saraf. Contohnya, nyeri yang terjadi pada pasien dengan penyakit diabetes mellitus. Ya, misalnya ada luka, di sekitar luka terasa sakit atau mungkin bahkan menyebar ke area di luar luka. Kemudian nyeri pada kasus herpes zoster. Oke. Ketiga adalah nyeri psikogenik, adalah nyeri yang berhubungan dengan adanya gangguan kejiwaan, misalnya adanya rasa kecemasan atau depresi, tapi nyeri ini akan hilang bila keadaan jiwa pasien tersebut tenang. Menurut timbulnya nyeri itu ada nyeri akut dan nyeri kronis. Nyeri akut suatu kondisi sakit yang tidak nyaman. Di sini biasanya muncul rasa sakitnya dengan tiba-tiba dan terjadi sebentar. Nah, contohnya kasus cedera pada jaringan ya, misalnya pada otot, kemudian pada tulang maupun organ dalam. Kemudian nyeri kronik adalah suatu kondisi yang terjadi dalam kurun waktu lebih kurang 6 bulan ya. Biasanya nyeri ini disebabkan karena satu, peradangan sendi, cedera yang berulang-ulang, kemudian patah tulang, dan lain-lain. Nyeri menurut derajat nyeri. Nah, nyeri menurut derajat nyeri ini kita bagi menjadi 3. Nyeri ringan, nyeri sedang, nyeri berat. Nyeri ringan, suatu nyeri ya, mulai terasa dan dapat didapat. Nyeri ini biasanya hilang ya, kemudian pada saat seseorang beraktivitas sehari-hari dan menjelang tidur. Nah, dia nyeri terasa dan dapat ditahan. Nyeri hilang timbul terutama saat beraktivitas sehari-hari dan menjelang tidur. Pada saat beraktivitas dia tidak dirasakan. Skala nyeri ini biasanya 1-3. Kedua, nyeri sedang. Nyeri yang mengganggu dan memerlukan usaha untuk menahan rasa sakit. Nyeri ini berlangsung terus-menerus dan hanya hilang bila penderita tidur. Kalau dibawa istirahat, dia tidur. Ya, kalau misalnya pasiennya tertidur, dia tidak dirasakan seperti itu ya. Kemudian skala nyerinya itu 4-6. Selanjutnya nyeri berat. Nyeri yang sangat mengganggu dan tidak dapat ditahan. Biasanya di sini kliennya meringis, menjerit, bahkan teriak-teriak. Nyeri yang berlangsung terus-menerus sepanjang hari nih. Biasanya dia berlangsung sepanjang hari, penderita tidak dapat tidur dan sering terjaga oleh gangguan nyeri sewaktu tidur. Skalanya itu 7-8. Lanjutnya 4, menurut sumber nyeri. Nah, menurut sumber nyeri, pertama nyeri somatik luar. Nyeri somatik
adalah nyeri yang berasal dari kulit, jaringan sukutan, dan membran mukosa. Biasanya nyerinya ini dirasakan seperti rasa terbakar, kemudian tajam, tapi dapat terlokalisasi ya. Kemudian yang kedua, nyeri somatik dalam, nyeri tumpul dan tidak terlokalisasi dengan baik akibat terjadinya rangsangan pada otot rangka, kemudian tulang, sendi, dan jaringan ikat. Selanjutnya, nyeri visceral. Suatu nyeri yang terjadi karena adanya perangsangan organ visceral atau membran yang menutupin. Contohnya pleura parietalis, kemudian perikardium, kemudian peritoneum. Nah, jangan lupa tadi saya sudah mengatakan kalau nyeri pada nyeri viscera itu sifatnya tajam, tumpul, nyerinya itu berlangsung terus-menerus. Baik, cukup sekian video penjelasan saya. Like jika video ini membantu, komen jika ada pertanyaan. Sekian dan terima kasih.